Semangat pagi. Hari ini kita akan melakukan pengenalan siklus batuan ya. Nah, sebelum mengenal siklus batuan, kita belajar dulu tentang struktur bumi. Struktur bumi itu terbagi dalam beberapa lapisan, jadi contohnya seperti bawang gitu ya. Nah, secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu paling atas disebut litosfer atau crust. Kemudian lapisan bawahnya adalah atmosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Ini gambarnya, ini yang paling atas, ini yang tengah, dan ini yang intinya. Kemudian struktur lapisan bumi yang paling atas atau kerak. Ini merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang paling tipis, antara 0 sampai 100 km dibandingkan dengan lapisan yang lainnya. Lapisan bumi yang paling luar ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu lapisan kerak benua di daratan dan samudra di dasar laut, yang semuanya itu bersifat dinamis, atau terjadi perubahan-perubahan bentuk walaupun tidak signifikan, yang disebabkan oleh adanya proses endogen, atau energi dari dalam bumi yang bersumber dari magma dan bersifat membangun. Proses ini yang menyebabkan terbentuknya gunung api atau pegunungan dan juga bukit-bukit. Selain proses endogen juga terjadi karena proses eksogen, yaitu dari luar bumi, yang bersumber dari panas matahari dan bersifat merombak. Artinya apa? Yang sudah dibangun endogen sebelumnya perlahan akan dikikis, dilapukkan, dihancurkan sehingga akan mengalami perubahan bentuk. Nah, bicara tentang siklus batuan, kita bicara proses perubahan-perubahan pada batuan yang bersifat berkelanjutan. Kita bahas proses batuan itu dari mana sih? Apa saja proses yang menyertai batuan sampai dia akan kembali lagi ke magma. Ya. Kemudian yang kedua, mantel atau mantel bumi. Ini adalah lapisan bumi yang kedua. Ini lapisan yang paling tebal, sekitar 2.900 km. Ya. Kemudian yang ketiga adalah outer core atau inti luar. Ini lapisan bumi ini cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km, terdiri dari besi dan nikel yang berada di atas inti bumi dalam dan di bawah mantel. Kemudian yang inner core atau inti dalam, sesuai dengan namanya, inti ini merupakan lapisan bumi yang paling dalam yang terbentuk bola padat berjari-jari sekitar 1.220 km. Lapisan inilah yang merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman 5.150 sampai 6.370 dengan suhu 5.500 derajat Kelvin. Nah, siklus batuan, mari kita mulai menginjak ke sini ya. Magma, pertama kali siklus batuan itu asalnya kan dari magma. Magma keluar dari perut bumi. Ini bisa melalui aktivitas vulkanisme. Bisa karena retakan di dasar laut, atau bisa juga dari aktivitas gunung api. Nah, setelah magma keluar atau erupsi melalui retakan tersebut, dia akan membeku. Karena apa? Adanya penurunan suhu. Karena apa? Suhu di luar bumi ini lebih dingin sehingga dia menjadi batuan beku. Contohnya adalah air itu akan jadi es batu. Ini adalah perubahan cair menjadi beku. Ini contohnya, mulai dari magma dia mengalami pendinginan, maka dia akan berubah menjadi batuan beku. Kemudian batuan yang membeku ini kemudian di satu saat hancur karena ada aktivitas pelapukan dan erosi. Ada panas, ada angin, ada hujan, ada dingin. Nah, setelah hancur maka jadilah batuan ini terpecah-pecah yang disebut sebagai sedimentasi, yang kemudian terangkut atau tertransportasi oleh air, angin, ataupun es atau gletser. Nah, sedimentasi ini bisa menyatu kembali dengan partikel-partikel pelapukan lain, bisa dengan batuan lain, ranting-ranting jasad hidup, akar, batang di satu tempat sehingga menjadi batuan sedimen. Jadi kalau tadi sedimentasi itu masih partikel pecah-pecah, tapi kalau ini sudah keras menjadi batuan sedimen. Nah, sedimentasi adalah partikel-partikel kecil hasil erosi. Kalau batuan sedimen, ini adalah sedimentasi yang sudah menyatu kembali menjadi batuan sedimen. Nah, ini bisa terjadi di dataran rendah, pesisir, lembah, daerah-daerah landai, karena adanya kondisi angin yang tenang, adanya air sungai juga yang tenang. Ini contohnya dari batuan beku, dia akan pecah-pecah ya, mengalami weathering dan erosi menjadi sedimen.
Kemudian karena dia kompaksi, maka dia akan menjadi sedimentary rock. Nah, batuan sedimen setelah menyatu akan terus tertekan ke bawah. Karena apa? Ada tumpukan sedimentasi yang baru, mengendap. Nah, kemudian mengalami pengaruh dari panas yang ada di dalam bumi ini, sehingga mineral batuan ini akan mengalami perubahan struktur mineral, sehingga apa? Dia akan menjadi batuan metamorf. Nah, ciri khas dari batuan metamorf ini adalah punya warna, pola batunya yang baik, tekstur batu yang lebih indah, karena apa? Prosesnya yang terjadinya lebih panjang. Ini contohnya, dari sedimentary rock, dia mengalami heat dan pressure, maka dia akan menjadi batuan metamorf. Nah, metamorf kemudian tertekan ke bawah, karena apa? Ada sedimentasi baru yang ada di atasnya, sehingga di sedimen tadi bergerak ke bawah terus, kemudian ketemu dengan bentuk awalnya, yaitu atau ketemu dengan dapur magma kembali yang ada di perut bumi, kemudian mengalami proses meleleh atau yang namanya melting, ya. Nah, seperti ini. Jadi dia dari magma menjadi batuan beku, kemudian berubah menjadi sedimen, berubah jadi batuan beku, batuan sedimen, kemudian dia berubah menjadi batuan metamorf, maka dia akan kembali ke magma lagi. Nah, siklus batuan ini sifatnya berulang-ulang, ya. Atau batuan akan kembali ke bentuk semula mulai dari pembekuan magma menjadi batuan beku, sedimen, batuan sedimen, dan batuan metamorf kembali lagi ke magma, dan seterusnya adalah seperti itu ya. Oke, nah di bumi persentase volume batuan itu yang paling banyak adalah dari batuan beku, sekitar 64,78%. Sedangkan batuan sedimen itu 7,9%. Sedangkan batuan metamorf itu 27,4%. Nah, batuan beku ini volumenya memang paling banyak. Kenapa? Ya karena dia terbentuk secara terus-menerus. Karena apa? Setiap ada retakan-retakan di dalam aktivitas vulkanisme, magma ini akan selalu keluar. Sehingga dia mempunyai persentase yang paling banyak dibandingkan dengan batuan sedimen dan batuan metamorf. Jadi, siklus batuan ini selamanya akan berulang terus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mulai dari magma, kemudian dia akan menjadi apa? Batuan beku, kemudian dia akan menjadi sedimentasi, kemudian setelah itu berubah menjadi batuan sedimen dan berubah lagi menjadi batuan metamorf, kemudian dia akan kembali lagi ke dapur magma sehingga dia akan menjadi magma kembali dan berulang seperti itu. Jadi itulah tadi apa yang saya jelaskan adalah proses dari pembentukan batuan seperti itu ya. Jadi jelas ya. Kalau mau bertanya boleh silakan. Sampai di sini saja kuliahnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Salam.